Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nashwa Kamila Azani dengan NIM 112101830000072. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan saya dalam membuktikan makhluk hidup dapat melakukan adaptasi, yaitu adaptasi pada tumbuhan. Adapun alat dan bahannya yaitu alatnya gunting, kantong plastik bening. Bahannya tumbuhan air yaitu eceng gondok, tumbuhan gurun, buah naga, dan tanaman di sekitar tempat tinggal yaitu pucuk merah. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, amati bentuk tumbuhan air yang masih lengkap bagian-bagiannya, yang masih ada akarnya dari mulai bagian akar. Lalu yang kedua, lanjutkan pengamatan ke batang tanaman. Anda perlu memotong melintang horizontal batang tanaman air tersebut dan lihat strukturnya. Lalu lanjutkan pengamatan ke bagian lain tumbuhan. Lalu foto tumbuhan air yang telah diamati. Lalu yang kelima, amati bentuk tumbuhan gurun mulai dari akarnya. Lakukan langkah pengamatan yang sama dengan pada tumbuhan air untuk semua bagian tumbuhan. Lalu yang keenam, carilah pohon jati atau kapuk atau randu atau yang lainnya di sekitar tempat tinggalmu yang daun-daunnya sudah mengering atau yang sudah tidak ada daunnya. Lalu yang terakhir, bandingkan kondisinya dengan tanaman lain di sekitarnya yang masih memiliki daun yang cukup banyak. Hasil pengamatannya sebagai berikut. Yang pertama, tanaman eceng gondok. Berikut analisis strukturnya. Yang pertama, daun. Daunnya lebar dan mengkilap dengan bentuk bulat, dan permukaannya tampak seperti lilin atau tebal yang membantunya mengapung di air. Tapi beberapa daun pada gambar menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau pembusukan. Kedua, tangkai daun. Batang atau tangkai daun yang menahan daun panjang dan kenyal sehingga membantu daya apung. Tangkai daun ini diisi dengan ruang udara, suatu adaptasi yang memungkinkan tanaman mengapung. Yang ketiga, akar. Meski tidak terlihat jelas pada gambar 1, eceng gondok memiliki kumpulan akar halus dan berbulu yang menjuntai di bawah permukaan air. Akar ini menyerap nutrisi dari air dan membantu menambatkan tanaman. Yang kedua, tanaman buah naga. Struktur tanaman naga terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, batang. Batangnya tebal dan tampak berdaging. Ciri khas tanaman sukulen tampaknya memiliki struktur tersegmentasi dengan simpul tepat daun tumbuh. Lalu yang kedua, akar. Gambar menunjukkan akar serabut yang merupakan ciri khas untuk mengikat tanaman di dalam tanah dan menyerap air dan unsur hara. Akar tampak relatif tipis dibandingkan dengan ketebalan daun dan batang. Hal ini biasa terjadi pada tumbuhan yang menyimpan air di daun dan batangnya. Lalu yang terakhir, tanaman pucuk merah. Menunjukkan tumbuhan kering dan tidak berdaun, sehingga sulit untuk mengidentifikasikan ciri-ciri khusus yang membedakan pucuk merah dengan tumbuhan lainnya. Pucuk merah dikenal dengan daun mudanya yang berwarna merah jambu kemerahan, menjadi ciri khas tanaman dalam keadaan sehat dan tumbuh. Namun pada gambar ini, tanaman tampak dalam keadaan membusuk atau sangat kering, tidak memiliki daun sama sekali. Kesimpulannya, praktikum tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki beragam mekanisme adaptasi untuk bertahan di lingkungan yang berbeda. Tumbuhan air seperti eceng gondok memiliki struktur yang memungkinkannya mengapung dan menyerap nutrisi dari air. Sementara tanaman gurun seperti buah naga memiliki adaptasi morfologi dan fisiologi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Selain itu, tumbuhan seperti pucuk merah juga menunjukkan adaptasi tertentu. Melalui praktikum dan pembahasan, kita memahami bahwa tumbuhan memiliki adaptasi morfologi, fisiologi, dan kebiasaan yang memungkinkannya bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Ini memberikan wawasan lebih dalam tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan, serta mekanisme yang mereka gunakan untuk bertahan hidup. Mungkin cukup sekian pembahasan dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.